butuhkan itu adalah hasil tes negatif, bukan pikiran negatif. Ya. Menjadi pasien COVID-19 bukan suatu aib. Yang dibutuhkan adalah physical distancing, bukan dikucilkan. Seperti yang dilakukan masyarakat Mamuju, Majene, dan Yogyakarta. Mereka memberikan dukungan kepada pasien dan juga tenaga medis. Bersama saya, Tim Wijaya, di acara Tatap Muka. Dan kali ini saya akan ngobrol bersama teman saya. Beliau ini dinyatakan sembuh dari COVID-19. Apa kabar? Baik. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita ya Om. Terima kasih. Ya. You are never walk alone. You never walk alone. Semangat ya Om. Terima Om, kasih. Bisa ceritakan nggak Om? Bagaimana awalnya? Oke, kronologis itu mulai dari tanggal 9, 10, 11 itu almarhumah mertua itu menghadiri pemakaman. Ada keluarga yang meninggal. Sekitar tanggal 13, 14 almarhum merasakan badan nggak enak badan lah, demam-demam. Merasakan demam-demam. Tanggal 13, tanggal 14 sudah mulai demam. Kita tinggal serumah. Saya, almarhum, istri sama anak kita berempat satu rumah. 16 itu mulai sesak nafas. Terus tanggal 17 akhirnya kita paksa untuk bawa ke rumah sakit. Kemudian dari situlah saya ketemu untuk bicara peradaban. Beliau batuk-batuk dan nggak pakai masker dan saya juga nggak pakai masker. Jadi saya langsung terpapar dari droplet beliau langsung. Terus karena hari itu juga ketika dibawa ke rumah sakit umum untuk diperiksa, dinyatakan beliau langsung harus di karantina, harus langsung di karantina karena terus kemudian ada foto toraksnya sorenya, hasil foto itu menunjukkan 70% paru-parunya sudah ada virus yang disuspek itu COVID-19. Dari situ, nah kemudian dikasih tahu ke kita, ya saya langsung, waduh, ini kalau beliau positif besar kemungkinan kami terpapar gitu kan. Setelah itu tanggal 18, tanggal 19 pagi sore mulai badan saya terasa nggak enak lah gitu, sumeng-sumeng mulai nggak enak gitu kan. Tanggal 20 saya udah demam. Ibu mertua sudah masih tetap dirawat di dalam ruang IGD yang isolasi. Kondisinya semakin buruk, harus pakai ventilator. Terus tanggal 23 hari Senin itu saya datang ke dokter spesialis paru yang menangani ibunda. Jadi kita periksa juga sekalian. Jadi kita dites swab, kemudian tes darah, dan saya foto. Itu semuanya Om? Istri dan anak Om? Semua kita. Sama pembantu juga. Oh, sama pembantu juga? Di rumah. Yang tinggal di rumah itu semua ikut tes ya Om? Iya. Saya bawa ke rumah sakit, kita disiapin satu ruangan, jadi kita langsung tes swab hari itu juga. Terus tanggal 24 hasilnya dibacakan, tanggal 23 itu pulang itu saya sudah demam. Saya bilang sama dokter, ini bagaimana dokter? Apakah saya perlu isolasi di rumah sakit? Beliau bilang ya terserah, kembali kepada kami, bahwa di rumah boleh, di rumah sakit akhirnya boleh. Jadi Om Simon memutuskan untuk isolasi mandiri. Betul, karena gini, kebetulan di rumah itu kami ada ruangan yang di lantai 2 yang nggak terpakai. Jadi saya pikir, saya di situ aja deh. Lagian waktu itu saya udah tahu bahwa banyak rumah sakit sudah penuh kan. Tanggal 24 saya dibacakan hasil foto dan tes darah segala macam. Saya ada flek di paru-paru kanan.
Oh, oke. Paru kanan saya yang hampir sama seperti almarhum mertua. Dokter suspek itu COVID-19, tapi kan nggak bisa dinyatakan pasti karena belum ada hasil swab. Hasil swab kan belum keluar. Nah, dari tanggal itulah, sebenarnya dari tanggal 23 itu memang sudah saya di ruangan di kamar isolasi di rumah itu, saya sudah nggak berhubungan dengan siapapun. Jadi dari tanggal 23 sampai seterusnya itu sampai tanggal 20 sampai tanggal 5 sampai tanggal 6 April itu saya di ruangan itu. Tanggal 26 dini hari berita mengejutkan buat kami, jam 3 pagi kami ditelepon ibunda ibu mertua kami, saya mengembuskan nafas terakhirnya jam 3.15 dini hari. Jadi itu cukup membuat kami sangat shock ya, artinya kemudian perlu 4-5 dibutuhkan 4-5 jam paling telat untuk jenazah harus langsung dikuburkan. Masih ada banyak penolakan tentang jenazah COVID. Jangankan jenazah ya, saya sekarang ini merasakan dikucilkan. Oh ya. Stigma yang mengatakan saya mantan COVID-19 yang besar kemungkinan terinfeksi lagi. Saya sangat tidak keberatan kalau orang-orang akan jadi berhati-hati untuk bertemu orang-orang yang sudah pernah dan sudah dinyatakan sembuh sekalipun jadi takut untuk boleh-boleh aja. Itu hal yang kewaspadaan untuk jaga-jaga boleh. Tapi jangan kemudian menjudgmental. Wah, ini pasti dia bisa menyebarkan lagi. Jangan langsung begitu gitu. Kalau teman-teman nggak pengen ketemu saya, boleh aja, nggak masalah gitu. Tapi nggak usah dikatakan bahwa hati-hati sama Simon, nanti dia bisa nyebarin lagi. Nah, itu kan sedih rasanya. Nah, pertama adalah kepada yang sudah positif, sadarlah bahwa jangan memaparkan ke orang lain. Kalau tidak ada gejala, ya sudah di rumah aja, bagus. Alhamdulillah tidak ada anak, tidak ada ini. Tapi jangan berkeliaran, karena berkeliaran itu inilah yang membuat penyakit itu semakin menyebar dan semakin lama nanti kita waktu untuk membenahinya ini. Jadi nggak usah nyalahin pemerintah, nggak usah nyalahin orang rumah sakit, nggak usah nyalahin perawat, nggak usah nyalahin siapa-siapa. Cobalah dari diri kita sendiri. Anggaplah kita kalau sakit ya udah kita di dalam rumah aja. Kalau ternyata bukan ya bagus. Tapi kalau iya kita sudah mengurangi kemungkinan untuk memaparkan orang. Ini pertama. Kedua, buat yang di luar sana janganlah menstigma orang-orang yang sedang berjuang apalagi sudah meninggal bahwa ini bisa menularkan. Kalau Anda bisa ketularan bisa dari mana aja sebenarnya. Oke Om, untuk statement dokter, apakah orang yang sudah sembuh itu memang benar-benar sembuh dan tidak bisa menyebarkan virusnya lagi? Nggak tahu, dokter nggak tahu. Tapi saya dikasih hasil negatif, kemudian ditulis seperti sertifikat negatif. Tapi tidak ada memang garansi mengatakan bahwa saya tidak akan terpapar lagi atau tidak ada atau pastinya sudah sembuh dalam artian nggak mungkin lagi terkena atau terinfeksi lagi. Yang kita butuhkan itu adalah hasil tes negatif, bukan pikiran negatif. Ya, terima kasih. Benar itu Om, setuju saya. Buat siapapun yang terinfeksi, buat siapapun yang terpapar, nggak usah mikirin yang negatif, pikirin bagaimana supaya bisa hasil negatif. Itu yang penting. Nggak usah berpolemik, itu begini, pemerintah bohong begini, ini udah begini. Itu bukan urusan kita. Setuju, karena situasi saat ini memang yang dibutuhkan kita adalah pemikiran positif, mengesampingkan semua pikiran negatif itu ya Om. Betul. Yang terpapar atau ODP atau PDP atau OTG, untuk siapapun itu yang ada kemungkinan terpapar karena bersinggungan dengan orang-orang yang terpapar atau apapun, sudahlah, anggap saja kalau saya kebetulan ketemu kemarin sama teman, dia dinyatakan positif, sudah langsung di rumah aja, nggak usah wah begini ini segala macam.
Kalau ternyata di rumah tidak ada gejala panas ini ya bagus. Konsumsi vitamin, berjemur pagi supaya vitamin D bagus, kemudian minum vitamin D, minum vitamin C, olahraga sedikit, makan yang benar, istirahat yang benar, jangan begadang-begadang, gitu loh. Sorry, selama proses karantina, obat apa yang diberikan dokter? Ya. Oke, tanggal 24 setelah tahu hasil foto paru-paru saya seperti itu, saya dikasih ada antibiotik untuk paru-paru, ada antibiotik untuk paru-paru. Saya pikir kemudian saya dikasih vitamin, ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian zinc, multivitamin yang lainnya lah. Virus itu sampai saat ini belum ada obat ya? Betul. Jadi saya tekankan lagi siapapun di luar sana jangan pernah mengatakan bahwa saya minum ini bisa sembuh karena minum ini. Setuju. Tidak. Yang menyembuhkan itu adalah imunitas tubuh. Benar. Jadi yang harus ditingkatkan imunitas tubuh. Nah, satu hal ya saya pengen pesan untuk siapapun yang menonton nanti ini, siapapun yang mendengar di luar sana. Pertama berdoa. Ya. Kedua disiplin. Ketiga positive thinking. Siap. 3 hal ini jahit menjadi satu kekuatan. Saya yakin virus ini bisa kita lawan. Oke. Terima kasih banyak Om Simon sudah berbagi pengalamannya. Sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita dan semoga yang ditinggalkan kuat. Terima kasih. Ya. Sehat semuanya ya. Siap Om, terima kasih. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngecek kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya. Tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream.